Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita yakin dan percaya Allah kita tidak terbatas. Allah kita yang adalah pribadi yang memiliki segala kekayaan, kemuliaan, berkat dan segala apa yang terbaik. Itu juga ada bersama kita dimanapun kita berada. Dan saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Dalam ibadah online ini ya Tuhan, kami percaya kami mau tetap memuliakan Engkau. Dan biarlah Engkau hadir dimanapun kami berada, di tempat dimana kami beribadah online. Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, hadirat-Mu tidak terbatas, urapan-Mu juga tidak terbatas. Bahkan pribadi-Mu yang penuh dengan kasih juga tidak terbatas, hadir di dalam setiap hati kami. Tuhan, urapi kami semua di dalam ibadah online pada kali ini. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami agungkan. Hati kami telah siap ya Bapa, kami tinggikan, kami muliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Nyatalah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia dalam kekudusan hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Nyatalah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kau hadir di hidup kami Tuhan. Pribadimu ajaib, pribadimu yang dahsyat. Kau yang penuh kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ada bersama kami. Kau ada dimanapun kami ada. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau ada di hidup kami. Dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa kasih-Mu. Haleluya. Mari Bapa, dengan hadirat-Mu, Kau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, rapat menyentuh setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Yang saat ini sedang beribadah online. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat hadir di dalam hidup kami. Kau yang akan memulihkan kami Tuhan. Kau yang akan memulihkan. Kau yang menyembuhkan kami Tuhan. Kau yang mengubahkan kami Yesus. Oh, Yesus, Yesus Kau ajaib. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Bahwa kami menikmati hadirat-Nya Tuhan. Bahwa hati kami untuk memandang pribadi-Mu. Kau adalah Allah yang tidak pernah jauh dari hidup kami. Di tempat-tempat dimanapun kami berada. Atau apapun kondisi hati kami. Atau apapun kondisi kehidupan kami. Permasalahan apapun yang menimpa kami. Kau Allah yang peduli. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang dahsyat. Tidak ada yang bisa kami andalkan di dunia ini. Hari-hari ini Tuhan,
Engkau telah membuktikan bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak bisa melawan Engkau. Bahkan setiap penyakit tidak bisa ditolong oleh apapun di dunia ini. Oleh sebab itu ya Bapa, di masa-masa pandemi ini, biarlah Engkau membawa setiap umat-umat-Mu menyadari bahwa pribadi-Mu itulah yang terutama. Hanya kuasa-Mu yang kami butuh, hanya kasih-Mu Tuhan yang kami butuh untuk kehidupan kami. Bahwa kami terus fokus kepada-Mu ya Allah. Untuk melihat kuasa-Mu yang terlebih besar oleh apapun. Yang sanggup menghibur kami, memberi damai sejahtera, memberi ketenangan, memberikan harapan. Saat kami percaya kepada-Mu ada kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, Kau sungguh ajaib. Sungguh dahsyat. Mari terus sembah Dia, saudara. Sembah dengan hatimu yang tulus, yang haus kepada Dia adalah Bapamu, Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihimu. Dia adalah sahabatmu, sahabat sejatimu. Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah dan Tuhanmu. Dia adalah penghiburmu. Oh, Kau Allah yang sempurna. Kau Allah yang ajaib. Kau dekat dengan kami Tuhan.
dialah yang menjadi andalan dalam hidup. Tuhan penolong, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan, ku berserah, ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Katakan ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh Tuhan, kami melihat kuasa-Mu terlalu besar, teramat besar, dan begitu sempurna. Bahkan kasih-Mu juga telah menaungi hidup kami. Sepanjang hidup kami, dari awal kami lahir sampai detik ini Tuhan. Bahkan anugerah-Mu yang tak ternilai harganya, keselamatan hingga kekal, telah Engkau karuniakan kepada kami. Tidak cukup itu saja, bahkan Kau memberikan Roh-Mu untuk menyertai setiap perjalanan hidup kami, yang mungkin begitu banyak dan terlalu banyak proses ujian yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya, kami mau terus melihat pribadi Roh Kudus yang penuh kuasa, yang tinggal di dalam hidup kami, yang menyertai setiap langkah kehidupan kami, bahkan di dalam segala musim hidup kami. Kami percaya kami lebih daripada orang-orang yang menang ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, terus bawa hati kami untuk terus terkoneksi dengan Engkau ya Tuhan. Biar kehidupan kami tidak pernah terlepas dari Engkau. Tuhan, kami membawa negeri kami Indonesia. Engkau melihat, Engkau mengerti, Engkau memahami bagaimana keadaan negeri kami ya Bapa. Dalam segala aspeknya, bahkan Engkau sangat memahami. Biarlah Engkau ya Tuhan menyatakan anugerah-Mu atas negeri kami. Untuk seluruh pemimpin yang ada di negeri ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengaruniakan kebijaksanaan bagi mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Terlebih berikan ketenangan di dalam hati mereka. Berikan damai sejahtera yang dari surga mengalir di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka dapat memimpin negeri ini dengan baik. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga negeri ini Tuhan boleh ada di dalam pemulihan demi pemulihan. Boleh ada di dalam kemuliaan demi kemuliaan yang Kau curahkan kepada negeri ini. Kami percaya Engkau mencintai negeri kami Indonesia ya Bapa. Sekalipun sekarang ini ada di dalam pandemi, bahkan melanda seluruh dunia ini ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya kasih-Mu tidak berubah. Bahwa setiap umat manusia Tuhan untuk menyadari bahwa ada Tuhan yang luar biasa namanya Yesus Kristus. Bahwa mereka Tuhan, jumpai mereka dengan cara-Mu yang ajaib, melalui setiap umat-Mu, melalui cara-cara pribadi-Mu yang ajaib, temui mereka ya Bapa. Di dalam masa-masa yang sukar ini, supaya mereka menemukan jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka. Menemui Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami boleh diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Begitu juga Tuhan, kota kami Tuhan, yang ada di bangsa ini ya Bapa. Di mana kami tinggal, kami juga mengasihi kota kami ya Bapa. Tuhan, berkati kota kami. Kau nyatakan kasih-Mu Bapa. Curahkan kemuliaan-Mu atas kota kami. Biarlah perlindungan-Mu nyata atas kota kami ya Tuhan. Engkau yang memimpin sendiri kota kami melalui pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilih ya Tuhan. Dan seluruh mereka yang saat ini sedang sakit, yang saat ini terkena COVID Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang akan menyertai mereka di dalam proses-proses kesembuhan, pemulihan yang harus mereka jalani. Supaya mereka boleh melihat terang-Mu ya Bapa. Dan Kau menyatakan kesembuhan, kesehatan bagi mereka. Bagi umat-umat-Mu yang saat ini sedang sakit, Kau sembuhkan. Yang menghadapi masalah, problema kehidupan, Kau memberikan jalan keluar. Terlebih Tuhan, mereka yang membutuhkan keselamatan di dunia ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakannya. Kasih karunia-Mu melimpah atas kami umat-umat. Seluruh pelayanan yang ada di GBI Petra juga Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan.
Pak Filipus, Pak Bona, dan seluruh pelayan-pelayan yang ada. Bahkan seluruh umat-Mu Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu yang ajaib, yang sempurna, yang kekal itu Tuhan. Mengalir bagi setiap hati kami masing-masing Tuhan. Terlebih juga hikmat-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Supaya memimpin setiap langkah kami. Memimpin setiap pikiran dan hati kami Tuhan. Supaya di dalam setiap hubungan kami satu sama lain. Antara anak-anak Tuhan terjalin harmonis. Kami boleh menyatukan hati kami lebih lagi untuk memuliakan Engkau. Menyatukan iman kami untuk kami terus berseru kepada Tuhan. Supaya Engkau terus menyatakan perlindungan, kasih-Mu, kuasa-Mu yang begitu dahsyat bagi setiap umat-Mu. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami yang ada di GBI Petra. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Damai sejahtera melimpah atas kami semua. Tuhan, kami tidak mau hidup kami berjalan di dalam pikiran kami sendiri. Di dalam kebenaran kami sendiri, apalagi kebenaran yang ada di dunia ini saja Tuhan. Kami butuh kebenaran yang dari Tuhan untuk memimpin setiap langkah kami. Melalui meterai dari kuasa kebenaran, dari roh kebenaran itu sendiri, yaitu Roh Kudus yang ada tinggal di dalam kami. Biarlah kebenaran itu Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Nyatakan hadirat, nyatakan isi hati-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Untuk kami terima, untuk kami nikmati, untuk kami lakukan dengan kekuatan dari Roh. Supaya hidup kami hidup di dalam segala kemenangan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan pemberitaan firman pada kali ini di dalam tangan kuasa. Hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah pada minggu ini. Kita bersyukur minggu ini masih dalam bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala, Pak Filipus yang boleh mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah raya kita. Saya berdoa kita akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun kami lewat streaming. Kami berdoa biarlah Engkau terus berkati kami dimanapun kami berada, di rumah-rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun kami berada. Engkau hadir untuk melawat setiap kami. Berkati ibadah kami, berkati pemberitaan firman-Mu, supaya kami boleh dikuatkan, diteguhkan di tengah badai COVID-19 yang hari-hari ini melanda dunia. Tetapi kami percaya, kami sebagai orang-orang yang percaya, Engkau berikan jalan keluar, kekuatan, bahkan kemenangan untuk mengatasi setiap badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Ya, kita bersyukur. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang telah menaikkan pujian penyembahan dan kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kuasa iman di tengah badai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, badai COVID-19 ini melanda dunia dan tidak ada satu negara pun yang tidak terpapar oleh COVID-19 dan dampak yang luar biasa, baik kesehatan, ekonomi, sosial, dan semua dampaknya luar biasa. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap percaya di tengah keadaan apapun. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara, mari kita akan renungkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara tahu kuasa iman di tengah badai. Saudara, kita tidak bisa menghalangi badai
kehidupan itu datang. Yang kita bisa lakukan adalah kita mengatasi badai itu dengan iman. Saya berdoa setiap kita ketika badai datang, kita bisa atasi dengan iman yang teguh. Kita tidak bisa melarang kejadian demi kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita hadapi, kita bertahan, dan kita memperoleh kemenangan di akhir perjuangan kita. Saya percaya Tuhan pasti menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita harus tahu yang namanya masalah, yang namanya kejadian demi kejadian kadang-kadang di luar prediksi kita. Tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi begitu saja. Orang bilang kayak jelangkung, saudara ya. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Jadi tiba-tiba datang, lalu tiba-tiba lenyap begitu saja. Tetapi ada juga badai kehidupan yang membekas dalam hidup kita. Kita sulit sekali untuk melepaskan diri dari keadaan itu. Karena apa? Masalah itu terlalu berat dalam hidup kita. Tapi hari ini kita ingat, satu kali ketika Tuhan Yesus sedang berlayar dengan murid-muridnya dalam kitab Matius pasal 8, maka sekonyong-konyong atau tiba-tiba badai datang, mengamuk, dan murid-murid berkata, Tuhan, kita binasa. Tetapi luar biasanya Tuhan Yesus tidur di tengah badai, saudara-saudara. Nah, juga dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 23 sampai 25, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan demikian, Lukas 8 ayat 23 sampai 25. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong, turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengaum itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Tuhan Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara, setiap badai yang datang, sekonyong-konyong tiba, lalu ada respon yang berbeda-beda di antara kita. Ketika masalah datang, yang pertama ada yang panik. Panik dan kehilangan iman. Seperti murid-murid Yesus, panik, kehilangan iman, Tuhan kita binasa. Fokusnya kepada gelombang badai itu. Tetapi apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus tetap tenang dan menghadapi badai itu dengan iman. Dan dia berdiri, dia hardik badai itu dengan kuasa iman. Apa yang terjadi? Maka badai itu tenang dalam sekejap. Saudara-saudara, dalam menghadapi kehidupan ke depan, kita membutuhkan iman, kita membutuhkan kekuatan iman yang lebih besar. Untuk itu, Tuhan pesan kepada kita, di tengah keadaan sekarang ini, mari kita memiliki iman yang lebih besar. Kita hadapi masalah ini dengan iman yang teguh. Satu kali Rasul Petrus mengingatkan kita di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini ayat-ayat peperangan rohani. Pak Petrus menjelaskan tentang musuh kita, iblis yang berkeliling. Tetapi saya ambil ini, musuh kita memang iblis, saudara-saudara. Tetapi musuh kita dapat mendatangkan badai, dapat mengganggu kita. Masalah demi masalah bisa didatangkan. Tujuannya supaya kita lemah dan kita kalah. Tetapi Tuhan pesan melalui Rasul Petrus, Tuhan katakan, lawanlah dengan iman yang teguh. Ada beberapa macam iman. Ada iman yang mati. Ada iman yang gugur. Ada iman yang kecil. Ada iman yang hidup. Ada iman yang besar, yang memindahkan gunung. Dan saya berdoa, Bapak Ibu semuanya punya iman yang teguh, yang mampu memindahkan
gunung-gunung. Nah, saudara-saudara, untuk memiliki iman yang teguh, mari kita belajar di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Tuhan pesan kepada kita, mari kita bangun iman kita di atas batu karang yang teguh, seperti orang yang bijaksana membangun rumah di atas pasir. Saya dulu jemaat-jemaat di Cilegon punya iman yang kokoh, yang kuat, tidak gampang goyah, saudara-saudara. Saya berdoa, saudara diberkati Tuhan. Saya ingat satu kali di tahun 2014, kita ingat ada berita yang luar biasa. Satu alumni mahasiswa UI dengan nilai yang sangat baik, 3,3 lebih, saudara-saudara, lulusan dari UI ini, S2, tetapi dia mengajukan supaya diadakan revisi undang-undang dan diizinkan supaya ada dilegalkan bunuh diri. Siapa orang itu? Yaitu Ignatius Riantumewa. Dia seorang sarjana S2, nilainya bagus. Tetapi hidupnya kacau setelah badai kehidupan melanda dia. Apa yang terjadi ketika orang tuanya meninggal? Hidupnya kacau. Badai itu datang dan dia tidak sanggup menghadapi. Sehingga dia mengusulkan supaya diizinkan, dilegalkan undang-undang untuk bunuh diri. Saudara-saudara, saya percaya hari-hari ini banyak orang yang menghadapi masalah. Saya sedih, ada salah satu jemaat dari gereja teman saya, sahabat saya, minggu yang lalu minum racun tikus dan akhirnya meninggal. Jemaat yang setia. Tapi kondisinya dia nggak sanggup menghadapi lalu bunuh diri. Tapi saya ingatkan, saudara-saudara, jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah lakukan itu. Waktu saya mendengar itu, hati saya hancur. Tuhan, kuatkan hati anak-anakmu di tengah keadaan apapun. Jangan ada yang melakukan itu. Saudara, dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, firman Tuhan katakan begini. Ini pesan buat kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tuhan Yesus merindukan kita. Kita punya iman yang kokoh. Bangunan kekristenan kita dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Bukan di atas pasir. Dan Tuhan katakan, ketika rumah kita dibangun di atas batu karang yang teguh, ketika badai datang, hujan datang, banjir datang, rumah itu tetap kokoh. Saya berdoa, seluruh jemaat di Cilegon memiliki bangunan kekristenan yang kokoh. Memiliki iman yang teguh di tengah badai yang datang hari-hari ini. Saudara, ada 3 kunci pada ayat ini yang disampaikan Yesus. Orang yang punya iman yang teguh adalah, yang pertama, orang yang menjadikan Yesus sebagai dasar imannya. Kalau dasar iman kita hanya Yesus, Yesus pondasi iman kita, maka saya percaya Bapak Ibu adik kuat. Tuhan katakan dalam kitab Yohanes, akulah pokok angguran, kamu adalah ranting-rantingnya. Dan ranting yang melekat itu akan berbuah. Ini waktunya antara pondasi dan bangunan harus menjadi satu. Saudara-saudara, dasar kekristenan yang paling teguh adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus disebut batu karang yang teguh. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13 dikatakan, karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar yang diletakkan adalah Yesus Kristus.
Lalu saudara yang kedua, ayat 12, entahkah orang membangun di atasnya dengan emas, perak, batu permata atau kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan sebab akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan kelihatan. Saudara, kita lihat bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji dengan api. Nah, maka itu saudara, apa yang terjadi? Tuhan pesan kepada kita hari-hari ini, jadikan Yesus dasar utama. Tapi juga jangan membangun kekristenan asal-asalan. Kenapa iman kita nggak teguh? Kenapa di tengah badai kini kita akhirnya putus asa? Karena kita tidak membangun kekristenan dengan kokoh. Bahan bangunan kekristenan kita dari kayu, rumput kering, jerami. Bukan emas, perak, dan batu permata. Barang-barang yang mahal. Saya rindu Bapak Ibu mulai hari coba cek kembali. Pandemi atau badai yang datang melanda dunia ini adalah ujian yang menguji kita. Apakah kita punya iman yang teguh atau kita membangun kekristenan kita hanya jerami dan juga di atas pasir. Maka itu saya rindu, ayo kita sungguh-sungguh. Kalau ibadah sungguh-sungguh, walaupun online, lakukan sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun. Kita dengar firman Allah, kita lakukan yang terbaik. Dan saudara, jadikan Yesus itu satu-satunya dasar. Dan saya percaya kita akan kuat di dalam Tuhan. Saudara, dasar yang kedua, di dalam rumah itu yaitu firman Allah. Dasar firman Allah, orang yang mendengar firman Allah dan melakukan, dia seperti orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu karang. Iman yang teguh dasarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan di dalam ayat-ayat firman ini, saudara, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Hari-hari ini kita harus benar-benar menyadari bahwa kita sungguh-sungguh bergaul dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan kita harus mendengar dan merenungkan firman itu siang dan malam. Dengar firman itu siang dan malam, saudara. Kita mendengar firman itu siang dan malam. Dan apa yang terjadi? Firman itu akan memberi kekuatan dalam hidup kita. Mazmur 1 ayat 1-3. Maka apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Kita juga harus merenungkan siang dan malam. Dan apa yang kita renungkan siang dan malam ini akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saudara, dalam Yohanes 1 ayat 1, siapakah orang yang hidup dalam firman Tuhan itu? Yaitu orang yang hidup dalam firman adalah orang yang bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Firman Allah adalah Allah. Firman Allah adalah Allah. Orang yang hidup dalam firman adalah orang yang memegang janji Tuhan. Yesaya 55 dikatakan firman Tuhan itu seperti salju yang turun, membuat bumi subur, dan akan menghasilkan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan tidak akan sia-sia. Karena firman Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, juga orang yang hidup dalam firman adalah orang yang hidup dalam kuasa Allah. Dalam kitab Ibrani dikatakan firman Allah itu berkuasa seperti pedang bermata dua. Jadi kalau saudara hidup bergaul dengan firman, hidupi firman, maka saudara akan menjadi kuat di dalam firman itu. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang merukan firman Allah adalah orang yang mengalami kemenangan. Kenapa mengalami kemenangan? Dalam Matius pasal yang keempat, ketika Yesus menghadapi musuh, maka Yesus gunakan firman untuk mengalahkan iblis. Saya berdoa Bapak Ibu juga gunakan firman, kalahkan iblis, kalahkan badai. Orang yang merukan firman, imannya akan dibangun, imannya akan menjadi kuat. Dan waktu imannya menjadi kuat, saudara, maka kita dapat mengatasi badai dengan kuasa iman. Sehingga firman Tuhan katakan dalam Roma
Pasal 1 ayat 16-17 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Setiap orang yang percaya, pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Sebab kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman kita, dasar iman kita akan menjadikan kita mengalami banyak mujizat. Maka orang benar akan hidup oleh iman. Dari iman menuju iman. Dan firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah sendiri. Maka itu saya berdoa Bapak Ibu, ayo kita hadapi semuanya. Jangan takut. Dan yang ketiga, pelaku firman. Dalam kitab Yakobus dikatakan, jadi pelaku. Lakukan firman Allah. Jangan saudara hanya suka mendengar, tapi tidak suka melakukan. Ayo kita dengar firman Allah. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya berdoa hari-hari ini kita membangun dasar kekristenan yang teguh dan kuat. Karena dasar yang pertama Yesus. Yesus segala-galanya. Jangan sangkal Yesus. Yang kedua saudara, cintai firman Allah. Banyak dengar firman, khotbah. Dan yang ketiga, lakukan firman Tuhan itu. Kalau kita lakukan firman, saudara gunakan firman, hidupi firman, maka saudara akan memiliki iman yang teguh. Katakan amin, saudara. Iman kita akan menghasilkan buah-buah iman. Dasar segala sesuatu dari iman. Maka itu kuasa iman sangat penting pada hari-hari ini. Saudara, kita akan melihat contoh orang-orang yang mengatasi badai kehidupan dengan kuasa iman. Dalam Markus 5 ayat 5-29 kita ingat tentang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Sakit 12 tahun. Ceritanya saya singkat saja. Seorang perempuan ini pendarahan 12 tahun. Dia sakit. Dia telah berulang-ulang pergi ke tabib, mencari obat kemana-mana. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia tidak bisa sembuh, malah keadaannya semakin buruk. Sampai seluruh hartanya habis. Sudah sakit-sakitan, keadaan lebih buruk, miskin, gak punya apa-apa. Lalu dia mendengar tentang Yesus. Waktu dia mendengar tentang Yesus, imannya mulai tumbuh. Nah, imannya mulai tumbuh. Maka itu Bapak Ibu, ayo hati-hati sekarang kalau dengar sesuatu. Jangan dengar itu ya. COVID, orang mati sini, mati. Aduh, rasanya sedih sekali. Ayo dengar firman yang membangkitkan iman kita. Amin. Saudara, ingatkan suami, istri. Ayo banyak dengar firman gitu ya. Perempuan itu mendengar tentang Yesus. Yesus mampu menyembuhkan, bangkitkan Lazarus. Banyak mujizat terjadi. Lalu imannya timbul. Lalu muncul dalam hatinya begini. Kalau aku ketemu Yesus, asal aku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Lalu perempuan itu pergi. Lalu waktu dia pergi, ketemu Yesus, diam-diam dia jamah jubahnya. Dan waktu dia menjamah jubah, maka dia mengalami kesembuhan. Ini iman yang mengatasi badai sakit penyakit. Bapak Ibu mungkin mengalami badai sakit penyakit, tapi Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Saudara-saudara, Tuhan pasti tolong kita. Saudara tetap punya iman, berjuang terus sampai saudara menjadi orang yang luar biasa. Saudara, saya ingat sebuah kisah Theodore Roosevelt, saudara Presiden Amerika. Saudara, Theodore ini saudara dari kecil dia sudah sakit-sakitan. Ada keturunan sakit asma, bronkitis, dan banyak sekali sakit. Alergi, sehingga apa yang terjadi? Dia mengalami pertumbuhan badan yang kecil. Dia tidak punya badan yang kuat. Ayahnya coba berusaha. Dari Belanda dia pindah ke tempat-tempat lain, coba cari tempat yang anaknya supaya cepat pergi ke Italia, dia pergi ke Perancis, dia pergi ke daerah, akhirnya sampai di New York City. Saudara, pada usia 11 tahun, dia harusnya sekolah, tapi dia nggak bisa sekolah karena badannya lemah. Lalu apa yang tadi bapaknya bilang begini, nak,
Kalau badanmu seperti ini, kamu tidak akan mengalami percuma kamu sekolah karena kendaraan tubuhmu itu lemah sekali. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya Theodore, saudara bangkit, mulai belajar, mulai latih dirinya, mulai latih tadinya badan yang kurus, sakit-sakitan, asma. Dia latih fitness, latihan semua, latihan mendaki gunung, latihan semua. Dan apa yang terjadi? Badannya berubah menjadi besar dan saudara menjadi kuat. Dan akhirnya akhirnya bisa menjadi presiden Amerika. Siapa nyangka orang yang hidupnya susah, sakit penyakit, saudara bisa diubahkan. Saya percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan wanita ini, Tuhan juga bisa menyembuhkan kita. Amin, saudara. Saya berdoa, iman kita akan mengalahkan sakit. Sakit apapun, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Yang kedua, kita belajar dari orang yang mengatasi badai aniaya. Aniaya ada di mana-mana, saudara, tetapi saya melihat orang-orang yang menang dari aniaya ini adalah orang yang luar biasa. Di Alkitab dikatakan begini, Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 30, kita nggak baca semua, tapi saya ceritakan ada Sadrah, Mesa, dan Abednego. Satu kali raja mendirikan patung dan orang-orang yang tidak menyembah patung dilemparkan ke dapur api. Lalu apa yang terjadi? Sadrah, Mesa, Abednego mengambil keputusan tidak mau menyembah patung. Dia menyembah kepada Allah Yahweh, Allah Israel. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia berdiri dan berkata, aku tidak akan menyembah. Maka di Daniel pasal 3:17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung yang tuanku dirikan. Ini satu iman yang nekat. Sudah ada keputusan raja dan sudah ada dapur api yang dinyalakan. Siapapun orangnya yang tidak nyembah akan dimasukkan dapur api. Tapi ingat, Sadrah, Mesa, Abednego menantang bahaya demi imannya. Maka Ania datang, dia ditangkap dan dilemparkan ke dapur api. Tetapi mujizat terjadi. Dia mampu mengalahkan badai aniaya, badai tekanan yang luar biasa, yaitu dia dilemparkan ke dalam dapur api. Lalu apa yang terjadi? Tuhan sudah menunggu di sana. Imannya yang luar biasa itu mendatangkan malaikat Tuhan di dapur api. Lalu dia berjalan-jalan dalam dapur api. Saudara, saya sampaikan, masalah boleh datang, tapi iman kita harus teguh. Aniaya boleh datang, tetapi iman kita teguh. Apa upahnya? Akhirnya, saudara, yang pertama kita lihat mujizat. Sadrah, Mesa, Abednego berjalan-jalan di dapur api. Api tidak dapat membakarnya. Salut oleh rambut pun. Lalu mereka juga memuliakan Allah Israel, saudara. Oh, semua orang raja berkata ini hebat. Raja berkata ini hebat, Allahmu tidak ada di seluruh muka bumi ini Allah seperti Allahnya Sadrah, Mesa, dan Abednego. Ini kesaksian hidup yang luar biasa. Lalu saudara-saudara, akhirnya mereka mendapat kedudukan yang tinggi, kekayaan, dan raja berkata, siapapun yang berani menghina Allahnya Sadrah, Mesa, Abednego, rumahnya akan runtuhan dan dia akan dihukum. Saya berdoa, saudara punya iman yang teguh, aniaya, masalah, tekan apapun tidak membuat kita gentar. Bersama Yesus kita lakukan perkara ajaib. Amin. Allah yang sama yang disembah Sadrah, Mesa, Abednego adalah Allah yang menyertai kita. Badai aniaya, badai tekanan tidak membuat kita takut. Dan yang terakhir, saudara, kita akan lihat bagaimana kita mengatasi badai krisis ekonomi. Terjadi satu Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Kita nggak baca sampai saya ceritakan tentang janda Sarfat. Janda Sarfat ini janda yang sudah tidak punya apa-apa, hanya sedikit minyak dan segenggam tepung. Dan ini roti terakhir, dia katakan, aku akan bikin roti, makan, lalu aku mati.
Tetapi apa yang terjadi? Datang Elia disuruh Tuhan. Elia pergi ke Jada Sarpat. Lalu Elia berkata, berikan aku roti. Aku udah nggak punya roti lagi. Hanya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli ini. Dan ini yang terakhir, aku akan kumpulkan 2-3 kayu. Lalu aku akan masak dan aku makan. Lalu matilah kami karena tidak ada lagi. Saudara, apa yang dikatakan? Katakan Elia, jangan takut, tepungmu nggak akan habis, minyakmu nggak akan habis, tapi buatlah kepadaku, untukku, roti kecil. Lalu dibuatlah roti kecil, dan janda ini percaya. Apa yang terjadi? Roti kecil diberikan, dan sudah tahu, tepung itu tidak habis sampai musim hujan datang. Saya percaya mungkin keadaan sekarang ini gaji kita hanya seperempat, rasanya nggak ada pemasukan, tapi saya ingin katakan jangan takut. Burung di udara Tuhan pelihara, saudara pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada jalan keluar. Saya yakin Tuhan punya cara. Ketika wanita ini punya iman, saudara, dia taat, dia melakukan kebenaran firman. Apa yang terjadi? Tepungnya tidak habis sampai musim hujan datang. Dan apa yang terjadi? 1 Raja 17 ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Elia. Saya percaya janji Tuhan digenapi melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya katakan jangan takut. Izinkan Yesus bersama dalam perahu hidupmu, menopang engkau. Kalau imanmu belum kuat, berkata Tuhan, ayo Tuhan bersama aku. Berlari-lari bersama aku. Aku takut badai Tuhan. Aku takut, saya pun takut. Kita semua takut. Tapi kita tahu, iman kita dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Iman kita harus mengatasi ketakutan kita. Dan Yesus sumber kekuatan. Dia akan menghadik setiap badai kehidupan, badai penyakit, badai ekonomi, badai masalah yang datang akan selesai. Tuhan katakan, diam dan tenanglah. Dan kita akan sampai tujuan. Aman bersama Yesus Tuhan. Amin, saudara. Saya rindu Bapak Ibu Saudara punya iman yang teguh menghadapi masalah pergumulan yang terjadi hari-hari. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya rindu kita menyembah kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Oh rata kasyana karalabata kasyana baralaba. Bapak. Kulihat anak-anakmu di rumah-rumah dimanapun kami tahu. Kami sedang menghadapi badai yang menakutkan. Badai krisis ekonomi, badai sakit penyakit, badai-badai yang lain yang terjadi dalam hidup anak-anakmu. Tapi kami percaya Engkau Allah yang mengatasi badai. Dan iman kami akan mengatasi badai. Kami akan lawan dengan iman yang teguh. Kami percaya, kuatkan iman kami. Berikan kami iman yang besar. Dan yang kedua, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Sertai anak-anakmu, pegang anak-anakmu, berlayarlah bersama anak-anakmu. Sehingga ketika badai datang, kami akan aman karena Tuhan yang menyertai. Bapak berkati terus GBI Cilegon dan berkati Pak Filipus, berkati hamba-hambamu dan keluarganya dan seluruh pelayan Tuhan dari Cilegon diberkati, seluruh jemaat diberkati, dan kami bisa lewati masa-masa krisis, masa badai, dan kami muncul sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.